Itu ya itu banyak kita yakin gitu kan. Kalau sudah positif sembuh enggak akan kena lagi. Ya, kenapa kalau itu flu, kenapa bisa flu berkali-kali? Iya. Flu kan virus juga kan. Iya. Nah, akhirnya itu terbantahkan karena yang terjadi di Amerika itu fakta yang ditemukan adalah mereka itu sudah jadi diskusi kita. Karena ini ada semacam siklus 3 bulan. Iya. Jadi Indonesia itu kasus menjadi double positif itu 5 hari. Dulu asalnya 2 minggu, makin lama makin cepat. Jadi kalau dulu saya ikuti laporan dari jubir itu kan, memang betul itu menjadi double itu sekian banyak. Nah ini terkait dengan pilkada ya. Kalau memang ini kasusnya makin naik, sekarang aja udah tenggelam nih isu pilkada. Informasi kan udah tenggelam, kalah dengan yang makin naik ini. Jadi masyarakat sudah nggak bisa lagi pikir itu. Tentu ya kita harapkan pilkada ini tetap bisa berjalan. Cuma masalah utama antara COVID dengan pilkada ini sederhana aja kita menganalisanya. Kalau ini kasusnya makin meningkat nih, maka partisipasi masyarakat akan turun. Di pilkada. Padahal targetnya kan 70%. Iya, benar. Nah, kemudian makanya mungkin saran saya harus dipikirkan dari penyelenggara pilkada itu gimana menyiasati upaya strategi lah, sehingga pilkada tetap jalan, partisipasi jalan, tapi yang ditakuti masyarakat kan keluar rumah, berkerumun, kontak. Mungkin itu yang harus dipikirkan, ada nggak jalan lain itu. Mungkin misalnya nih mengatur waktu. Sekarang aja kalau kita diundang acara kenduri itu udah diatur jamnya. Kawan saya jam sekian supaya nggak sampai terlalu penuh orang. Nah, untuk pemilu juga begitu. Mungkin dimulai dari pagi berapa orang. Ada kloter-kloternya lah ya. Ada kloter-kloternya. Jadi nggak mengurangi kekhawatiran masyarakat. Jadi masyarakat yakin dia ke sana itu aman. Bang, tapi abang sebagai orang kesehatan nih, abang yakin nggak siklus 3 bulanan itu akan tetap berlaku sampai pada pilkada nanti, bang? Maksudnya kasusnya makin meningkat, bang? Saya termasuk yang yakin, jujur ya. Saya termasuk yang yakin. Karena itu siklus bukan siklus apa namanya, proses perjalanan alamiah pandemi itu memang sudah begitu. Dia pasti akan menuju titik optimalnya menyebar menyeluruh. Nah, terus bisa ke seluruh penduduk. Berarti pas pilkada kasusnya lagi banyak-banyaknya ya? Jadi upaya apapun dilakukan negara apapun itu hanya bisa memperlambat menjadi pandemi. Coba Anda perhatikan dilakukan Jepang, Korea. Hanya bisa memperlambat. Sebenarnya kita juga ada datanya nih, mungkin bisa dibuka kali ini ya. Nah, mungkin ada ya. Ada datanya nih. Coba. Sedikit kita nunjukin supaya Tribuners juga bisa ngelihat nih bareng-bareng. Iya. Itu kalau Cina Cina kenapa enggak kok relatif berhasil? Dia melakukan lockdown total kota. Nanti kan untuk isolasi itu kan pandemi itu kan yang terkena kan isolasi wilayah. Membatasi kota. Iya. Nah, kalau Kepri sebenarnya lebih beruntung. Kita bisa melakukan isolasi pulau. Berdasarkan pulau. Iya. Safe Island, Bintan, Batam. Nah, kita harus bisa melakukan itu. Nah, cuma masalahnya akan bunyinya menjadi lockdown lagi, orang nggak boleh ke Batam, ke Pinang. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Gimana caranya? Tapi menurut saya dalam situasi sekarang ini sudah nggak kondusif lagi. Kenapa? Kita sudah mengambil kebijakan untuk mencari titik keseimbangan antara mematuhi protokol kesehatan dan mendorong ekonomi. Artinya apa? Kita tetap ingin masyarakat ini bertanggung jawab untuk dirinya, keluarganya dengan mematuhi protokol kesehatan ini. Nah, kita kan harus realistis. Pemerintah kita ini keuangannya kan mungkin kita nggak sama dengan Eropa, dengan Jepang. Mereka itu walaupun nggak kerja setahun masih bisa hidup. Nah, kita kan nggak bisa. Kesejahteraan. Nah, itu. Betul. Datanya ada? Bisa? Nah, ini coba kita lihat sama-sama nih, Pak. Ya. Jadi itu ya saya maksud itu. Statistik perkembangan kasus COVID Kepri 1 bulan terakhir nih, Pak. Kalau kita lihat grafiknya tuh kan, Makin naik ya, Bang ya? makin lama makin naik tuh. Ya, jadi sampai tanggal berapa? Datar turun sebentar, naik lagi lebih tinggi. Nah, nanti naik itu turun sebentar, naik lagi lebih tinggi lagi. Iya. Berarti ada kemungkinan sampai nanti Desember pas pilkada bisa lebih tinggi lagi. Ya, sebenarnya ada opsi ya. Ini seperti yang dilakukan oleh DKI. DKI kan sekarang turun.
Oh iya, kesannya. Namanya active case finding atau surveillance aktif. Itu gimana Bang, maksudnya? Jadi kita kan pakai menggunakan mobil itu, PCR itu masuk ke dalam komunitas, misalnya di kawasan industri, di satu desa, satu wilayah itu langsung diisolasi, semua masyarakat di situ kita periksa. Jadi caranya itu ngejar target, jadi target pemeriksaan namanya. Jadi WHO itu kan kalau kita melakukan survei itu kan 1%. Berarti kalau kita 2,2 juta berarti perlu 22.000 sampel. Harus kita lakukan dalam waktu berapa hari misalnya. Misalnya kemampuan tes kita ini 1.000 sehari. Berarti kita harus melakukan selama 22 hari. Nah, di situ kita akan lihat tingkat penularan. Ya. Dan mungkin pasti akan naik. Pasti akan naik. Atau kita nggak menggunakan dasar itu. Kita mungkin target pokoknya tiap kecamatan harus kita ambil berapa orang. Nah, dari itu akan makin banyak orang. Memang kasus pasti akan luar biasa naik, ya, kayak DKI kemarin. Tapi habis itu setelah dididik masyarakat nih, diisolasi, kemudian yang sakit diobatin. Nah, saya yakin habis itu akan turun. Ya. Tapi masalahnya apakah waktu kita cukup nih? Ini udah Oktober, nanti November. Iya. Mepet nih. Ya, berlomba dengan waktu. Kita anggap sebulan pertama itu ngambil kasusnya naik, maka dalam 2 minggu dia akan turun. 2 minggu kemudian pasti akan turun. Nah, cuma itu butuh biaya besar. Kenapa ya? Untuk pemeriksaan sampel mahal. Iya. Kan satu reagen untuk memeriksa sampel itu 600 sampai 700 ribu. Itu baru reagen. Belum nanti kita alat untuk transport virusnya itu. Ya kan, manajemen virusnya, tenaganya yang harus meriksa itu. Jadi ini tidak murah. Tapi DKI punya 2,5 triliun, kita nggak punya. Nah, itu contohnya. Iya. Ada next ini data lagi Pak. Ya. Nah ini nih dari kabupaten kota yang ada di Kepri, kita bisa ngeliat tuh Natuna statusnya resiko rendah, kuning, Karimun resiko sedang, oranye, Batam nih yang paling bahaya nih Pak. Ya. Resiko tinggi merah, Ya. Bintan beresiko, Lingga beresiko, kecuali Anambas kali Pak ya. Tapi saya tanya sekarang, yakin nggak itu tidak berdampak? Yang Anambas? Saya yakin berdampak sih Pak. Saya yakin berdampak. Makanya jadi yang aman tinggal Anambas, aman, mana dasarnya aman? Tidak ada yang aman. Kenapa kita bilang Natuna kemarin aman, tiba-tiba pegawai buruh pelabuhan ini, orang pikir kan yang biasa keliling-keliling. Ini buruh pelabuhan. Cuma dia sering kontak dengan para pekerja dari Kalimantan, dari mana itu. Ya, dia meninggal setelah datang ke rumah sakit dengan sesak napas. Kemudian karena curiga dokternya dikirim sampelnya ke Batam, rupanya positif. Ya. Nah, hasil tracingnya kan dengan menggunakan rapid test ya. Nah, itu masih non reaktif. Tapi bagaimana dengan yang lain? Nah, kita nggak bisa memastikan itu ya. Tapi kalau kita korelasi dengan pilkada nih Pak, ngelihat keadaan seperti itu dan risiko-risiko yang ada, mungkin kita jujur-jujuran kali Pak. Ya. Apakah sebenarnya pemerintah siap Pak, terutama pemerintah Kepri nih Pak, untuk menghadapi menjalankan pilkada nanti? Karena kan ngeri nih Pak, kita lihat resikonya sedang, resikonya tinggi, segala macam. Tadi saya mikir loh, ini pasti kalau pertanyaan kesini saya harus hati-hati Mbak. Tapi secara teknis pasti siap. Biasa kita KPU kan biasa menjalankan pemilu kan. Nah, cuma masalahnya apa siap para penyelenggara pemilu ini mengendalikan masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu nggak mungkin jadi tugas kesehatan aja. Tugas kita di pelayanan kesehatan ini. Jangan pula nanti disuruh jaga TPS. Siapa yang di pelayanan? Artinya semua terlibat di TPS itu karena ada hansip segala macam itu. Aparat nih kita harapkan. Memang aparat ini udah dari awal dari koordinasi ya. Mudah-mudahan aparat itu melakukan tindakan yang tegas. Misalnya berkerumun. Kalau pilkada tengok itu pasti orang berkerumun. Milih siapa. Itu harus tegas. Jadi jaraknya, kursinya harus selesai datang langsung usahakan datang tuh nggak usah duduk-duduk. Langsung coblos pulang, langsung diusir. Jangan lagi nongkrong di situ. Berdiri nongkrong kan langsung diusir. Dan penghitungan itu cukup di depan saksi saja, nggak usah ngundang orang banyak. Ya kan selesai langsung diangkut. Jadi ini harus menghindari. Yang penting kan saksi, bukan penonton ya. Tapi kalau mungkin itu saran saya itu. Kalau ngomong soal kesiapan, aku harus tahu nih Pak. Andai kata
biarpun kita amit-amit Iya, Pak, iya. andai kata tiba-tiba terjadi peningkatan kasus COVID setelah pilkada, apa Pak yang sudah disiapkan pemerintah dan mungkin apa antisipasinya ya, Bang? atau apa nih yang Itu sudah berarti- dipersiapkan dari jauh-jauh hari nih? Berarti klaster pilkada itu. Iya, seandainya terjadi Pak, Iya. pemerintah sudah menyiapkan apa nih Pak untuk menangani hal itu? Tentunya kita tempat. Makanya tadi itu kebijakan. Karena tempat nggak mungkin menampung. Kemarin dari Pak PJS, kemudian Pak Sekda mengatakan sekarang yang tanpa gejala OTG itu isolasi mandiri, OTG isolasi mandiri. ya kan? Oke. Yang gejala itu di rumah sakit, Gejala di rumah sakit. termasuk RC Galang nih. Ya, Kan yang di Galang kebanyakan sehat nih. Ah, Mungkin hampir 100% yang dibawa ke sana itu masih sehat. Masih sehat. Nah sekarang Galang itu punya alat juga, punya ventilator segala macam. Maka Galang kita pakai juga untuk pusat perawatan. ya. Yang rumah sakit, nah cuma tinggal kita menyelesaikan PR mengenai tenaga. tenaga Karena harus ada perawat. spesialis paru-paru, Ya. nah itu harus ada, perawatnya harus cukup. Nah itu yang bisa kita lakukan. Rumah sakit, kemudian rumah sakit kita kan banyak. Nah sekarang ini masih belum optimal. Oke. Karena setelah saya lihat karena kekurangan di ICU-nya, ya, Iya. di peralatan. Berarti kalau yang bisa kita lakukan sekarang adalah melengkapi peralatan. Melengkapi peralatan. Jadi kita kan ada 29, ada 31 rumah sakit. Mungkin dari jumlah itu ada 16 rumah sakit yang mampu untuk merawat. Nah kita fokus di situ, kita lengkapi sarananya, tenaganya, sehingga mereka ini bisa berbagi ini untuk merawat pasien. Oke. Contoh di Bintan sekarang, kenapa rumah sakit Ahmad Tabib Batu 8 itu penuh? Karena rumah sakit yang ada di Tanjung Uban, di RSAL, kemudian di Kijang ya, itu tidak optimal. Kijang misalnya ruang isolasi cuma 2 misalnya. Isolasi ICU-nya itu cuma 2. Nah, banyak cuma 2 loh, masa iya cuma 2? Kalau yang sakit ada 10 gimana 8? Tapi dari jauh-jauh hari sudah ada negosiasi nggak Pak? Kalau kita ngomong aja kan ini kita kekurangan tempat nanti kita persiapkan. Tapi negosiasi sudah ada nggak Pak? Apalagi kita tinggal 2 bulan nih kan. Sudah Sudah ada Jadi negosiasi. Secara pribadi saya dalam sebulan terakhir sudah minta rumah sakit untuk mengajukan proposal. Bukan proposal, nggak enak proposal. Penawaran nggak mungkin ya. Memberikan Apa yang diajukan, Bang? mengajukan apa sih yang Anda butuhkan. Oke. Ya, mereka sudah masuk ini. Nah itu dari yang masuk dari permintaan ini, mulai dari ventilator, ada gas medis, mulai dari sterilisator segala macam itu udah lebih dari 300 miliar. Mati. Nah dibutuhkan duit itu untuk beli peralatan itu. Untuk masuk ke APBD provinsi, Bang, gitu, Bang. Nah ini APBDP sudah selesai. Oh iya. Nah ini problem. Ya Berarti belum siap dong Pak. ya mungkin kita akan coba kawan-kawan ini minimal kepercayaan diri kan ada pengaruhnya nih. Kadang-kadang karena faktor percaya diri nggak mau merawat, itu juga banyak main dilempar saja, nggak mau pusing, itu juga banyak terjadi. Makanya saya akan coba kemarin Dawu Sepak kita diskusi untuk kalangan insan kesehatan ini. Nah ini kita diskusi apa sih yang bisa kita lakukan sekarang. Selama ini kan kita terpisah-pisah, yuk kita bersatu. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau bukan kita siapa lagi nih? Iya. Jadi kayak di yang belum optimal seperti Tanjung Uban, Kijang itu kita optimalkan lagi. Ruangan mana yang bisa kita pakai untuk menyiapkan itu. Memang sekarang belum dipakai, tapi harus siap untuk merawat nanti kemungkinan kalau ada lonjakan kasus ini. Bang, kalau dalam pertemuan rapat koordinasi Abang mungkin dengan semua instansinya juga dengan PJS itu antisipasi untuk pertambahan kasus setelah pilkada ini udah dibicarakan belum, dan kira-kira apa saja itu sebetulnya? Sebenarnya kalau kita itu antisipasi kan tidak hanya pilkada ya. Banyak hal yang membuat itu menjadi pemicu kenaikan kasus. Ya sebenarnya karena ketika kita sudah mulai membuka aktivitas pergerakan sosial masyarakat ini, sebenarnya ketika itu dibuka maka risiko penularan itu pasti terjadi. Jadi ketika perjalanan orang itu makin aktif keluar rumah untuk bekerja dan lain-lain, maka otomatis itu penularan pasti akan naik, tidak bisa tidak. Nah pilkada itu kan hanya peristiwa sehari ya. Nah untung kampanye udah ditahan ini. Enggak ada kampanye yang itu luar biasa, kebijakan bagus. Ya. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, wah saya nggak bisa bayangkan. Ya. Makanya kalaupun seandainya ini setelah pilkada terjadi,
kita berpikirnya tadi itu bahwa kenaikan kasus ini adalah ada faktor natural perkembangan pandemi COVID itu sendiri yang akan tetap akan naik. Bukan klaster pilkada. Ya, mau ada pilkada atau tidak, ya, karena kecuali kita nggak bisa kendalikan saat pencoblosan itu. Siap. Ini ada lanjutan data lagi nih Pak yang kita okay. sharing ke Tribuners. Nah ini Pak, ini kemarin pas pemilu di Korea dan di Singapura. Okay. Jadi kalau kita lihat Singapura itu dia ngadain Korea Selatan itu Korsel ngelakuin pemilu itu tanggal 15 April 2020. Tapi kalau kita lihat di tanggal yang digaris itu Pak tanda panah, mereka ngelakuinnya itu pas kasus COVID lagi turun. Lagi turun. Nah, gimana Singapura itu? Bagi Singapura tanggal 10 Juli kemarin mereka pemilu. Mulai turun juga. Juga pas turun. Pas lagi turun. Nah, itu tadi case-nya, Pak. Nah, Indonesia sekarang nih, kita rencana mau di Desember, anggaplah sekarang terjadi penaikan nih. Pas kita lagi naik-naiknya ya. Di saat negara lain mungkin baru berani mengambil keputusan pilkada atau pemilunya saat turun, nah kita dihadapkan sekarang yang sedang meningkat. Saya malah keyakinan pasti turun pada turun bulan, ya, Pak, ya? Pada bulan akhir November itu pasti akan turun. Kenapa? Sekarang kan naik nih. Kita tracing habis, kemudian pasti akan turun. Cuma ibarat api nggak padam total. Iya. Masih ada sisanya, asapnya kali Pak ya. Dan itu lebih banyak dari sebelumnya. Iya. Kalau yang pertama anggaplah sisa 2. Kita padamin, yang sekarang sisanya jadi 6. Tapi dia tuh tetap jalan menyebar tuh. Nah, nanti setelah banyak muncul lagi. Tapi saya yakin sesuai dengan siklusnya November turun. Yakin Pak? Ya, saya yakin tuh. Yakin turun. Karena kan pernah 2 minggu siklusnya. Sekarang ini naik, kita tangani selama seminggu ini biasanya naik terus nih. Nah, habis itu akan turun. Karena mereka kesembuhan kan tinggi nih. Kita tangani. Nah, kemudian akan November turun Bang ya? November turun. Desember naik lagi. Pilkadanya di Desember yang jelas setelah pilkada. Oh gitu. Setelah pilkada. Mungkin 2 minggu tadi ya. Nggak tahu, ini mungkin milih tanggalnya pinter nih. Ali pasti udah konsultasi dengan ahli epidemiologi. Siap. Ada next slide lagi nih Pak, terakhir nih ya. Ini hasil survei Indikator Politik Indonesia IPI. Jadi mereka ngadain sampel nih Pak dari setiap kabupaten kota tentang penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Jadi 50% itu sepakat bilang pilkada harusnya ditunda nih, jangan diadain. 43%-nya bilang jalan aja. 7%-nya abstain, nggak menjawab. Nah, seperti kalau kira-kira gimana penjelasan saya tadi, karena saya kan taat dengan ilmu ya, bukan emosi. Siap. Ya. Kalau menurut saya kalau itu ditunda, yang ditakutkan apa? Kan terjadi lonjakan kan? Padahal sesuai natural epidemiologi itu tetap akan naik. Tapi kalau itu ini menyangkut politik lagi, udah sikap pribadi itu. Bagi saya kalau pilkada ditunda akan menimbulkan masalah baru. Masalah politik. Iya. Krisis politik itu jadi nambah lagi masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah politik. Konsentrasi untuk bisa lain enggak lagi. Menurut saya selesaikan juga itu. Kemudian kita dengan kesehatan ini kalau bisa. Nah, kemarin udah saya ngomong, kita melakukan yang saya bilang aktif surveillance tuh. Nah, dari beberapa kawan OPD itu habis sih gimana kalau kita lakukan setelah pemilu. Oke. Setelah pemilu dengan anggaran yang cukup, kita lakukan mungkin Januari. Nah, kita cangkup semua nih. Dengan anggaran yang cukup ya. Kita cangkup semua karena memang kebijakan pemerintah masih ada itu. Untuk keadaan darurat penanganan Covid ini. Artinya kita daerah diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran apa saja untuk menyelesaikan ini. Nah, itu perkiraan saya, Januari, Februari kita kerjain. Siap. Itu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kali. Ya. Biasanya nih Tribuners nih Pak, ada nanya-nanya nih. Nah, nanya ke Pak Bisri langsung nih. Dari Set Aina Muti nih Pak yang pertama. Kenapa yang sembuh masih meninggalkan bekas? Waduh, ini kayak cinta nih Pak ya. Gimana tuh Pak? Itu kalau di foto rongsen. Jadi kalau di foto rongsen tuh di paru-parunya itu ada jaringan yang namanya virus ini kan dia tuh menguasai sel. Dia masuk ke sel, dia rubah sifat sel itu yang mestinya sel tubuh kita sehat itu menjadi ngikuti virus. Nah itu akan meninggalkan sel-sel tubuh yang mati di situ. Itulah bekas ya tadi. Itulah bekas. Liver juga sama. Jadi ada
kan kebetulan ini virus semua nih. Virus, ya. Liver itu juga virus, kemudian di paru-paru ini. Virus juga. Nah itu akan seperti orang kena TB dan lain juga sama. Itu akan menimbulkan bekas di paru-parunya itu sehingga kerja paru-paru itu tidak optimal. Makanya jangan kena lagi. Makanya yang kena lagi itu lebih parah. Kalau bekas tuh bisa sembuh nggak Bang? Total sembuh total gitu Bang? Itu sel mati istilahnya. Sel udah mati. Makanya ginjal pun ada fungsinya sekian persen, tinggal sekian persen. Itu karena berarti kan perlu pemulihan sel. Sudah mati ini. Nah, perlu waktu. Ya, siap. Mungkin bisa tapi perlu waktu. Tapi kalau masih anak-anak itu selnya akan aktif. Tapi kalau sudah usia dewasa itu penggantian selnya agak lambat. Ada dari Meli Ananda, apa tuh Bang Tom? Hormat Pak Dinkes, izin Pak, apakah Bapak tidak takut pilkada tetap juga dilakukan tahun ini? Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat, bukan hanya nekat melainkan fatal Pak. Ini nih Pak. Ini curhatan warga nih. Bang Rizky harus pikir panjang nih. Itu kemarin ada beredar juga di YouTube itu. Pak, bagaimana dengan ini nih yang pendapat dari ahli dari Jerman, Belanda itu. Iya. Nah masyarakat kita membaca itu aja udah salah. Oh berarti corona ini kan nggak masalah. Padahal kalau kita ikuti, bukan mengatakan corona nggak ada, tapi adalah gimana kita memandang corona ini jangan terlalu berlebihan. Ini Ikatan Dokter Dunia itu ya Pak? Iya. Saya komentar itu. Mereka tidak mengatakan corona nggak ada. Cuma kita jangan terlalu over skeptis, terlalu takut. Iya. Jadi musuh utama daripada virus itu adalah rasa takut dan khawatir itu. Kenapa? Kalau kita terlalu takut dan khawatir, maka hormon endorfin kita itu turun. Iya. Padahal pembunuh utama virus dalam tubuh kita itu adalah hormon endorfin itu. Siap. Nah caranya apa? Tidak boleh ada takut dan cemas. Berarti Anda rajin ibadah, harus pandai berserah diri, harus pandai menata cara berpikir. Ya kan? Kenapa kita harus takut yang berlebihan? Ya kan? Kan sudah ada tuh protokol kesehatan itu ditegakkan tanpa memandang status orang itu positif atau tidak. Nah, jadi kalau kita ketemu orang berarti kita anggap positif semua. Kita pakai masker itu, kita pakai cuci tangan segala macam. Itu tanpa memandang status orang. Sekarang kan enggak, ada yang positif udah takut dan menghindar. Padahal kan sama saja, mestinya itu biasa kita pakai. Protokol kesehatan kita tegakkan itu mau itu positif enggak positif enggak masalah. Mestinya gitu. Ya kan? Jadi kalau dibilang apakah takut? Nah, kalau takut nanti hormon endorfin saya turun loh. Siap. Justru itu yang bahaya kali Bang. Jadi jangan takut gitu kan. Betul. Dari Raja Wita, gimana menyiasati pandemi di saat pilkada nanti? Tidak menjadi bumerang kah nantinya? Ini jadi bahas pilkada nih Pak. Ya, tadi mudah-mudahan memahami ya tadi yang saya jelaskan bahwa pandemi corona ini unstoppable. Tidak bisa dihentikan. Prosesnya ya bisa kita tahan dan kita sudah berhasil menahan Indonesia ini. Termasuk sudah itu karena nggak ada upaya yang tinggi misalnya untuk testing misalnya. Gampang aja, yang masuk ke rumah sakit kan kelihatan. Benar-benar ini setuju nih aku. Jadi corona itu unstoppable, tapi you need to make yourself stronger. Gitu kali Pak ya. Betul. Nanti kita harus cerdik. Iya. Kita harus cerdas, ya kan? Nah ini jaga Bang, diri. satu lagi Raihan Cassandra, selamat sore Pak. Mau nanya, katanya ada daerah yang adain pilkada dan kasus covidnya tidak meningkat. Apa itu benar? Pilkada mana nih? Kan pilkada serentak. Iya. Ini kan pilkada, maksudnya negara nih. Negara Korea mengadakan pilkada di Korea ini. Ya mungkin. Iya, negara yang ada pilkada dan kasus Covid-nya tidak meningkat. Artinya gitu loh, resiko kenaikan ini tetap akan kita hadapi ada pilkada atau tidak. Nah, cara berpikirnya begitu. Iya. Jadi jangan sedikit mengalahkan pilkada. Jadinya kita berpolemik terus nih, berpolitik nih. Yang pro pilkada, anti pilkada. Jadi ke situ. Padahal urusannya kan masalah Covid nih. Nah, kita harus memilah nih, harus bisa memilah masalah ini dengan jelas bahwa yang kita hadapi adalah menghadapi Covid. Nah, menghadapi Covid itu sudah ada metodenya tadi kan, ada strategi kita itu kan untuk menghadapinya. Ya, kalau pilkada ini untuk kepentingan kelangsungan bangsa ini juga. Ya. Dari M Ali. Ya. Pak, swab massal memungkinkan nggak Pak? Kan sudah beli PCR portable 2 piece kemarin. Nah, ini tadi kita bahas nih Pak ya. Memungkinkan. Jadi kita tinggal nunggu
kabupaten kota punya semua. Jangan sampai kita ngirim sampel. Kalau ngirim sampel lama nunggunya. Iya. Artinya apa? Kalau diperiksa pagi ini, sore udah keluar. Bang, Atau besok udah keluar. Jadi memungkinkan. Ya. Bang, tapi kalau misalnya kabupaten kota sudah punya semua, hasil sampel itu diperiksa masih di satu laboratorium, Bang? Atau? Ya di PCR itu. Oh. Kan PCR itu lab ya untuk memeriksa itu. Saya tengok semua kabupaten rumah sakitnya udah memenuhi standar untuk memeriksa itu. Kan ada namanya labnya itu harus memenuhi BSL 2. Bio Safety Laboratorium itu ya. Itu level 2. Jadi ada sih bentuknya alat itu. Jadi virus itu tidak memungkinkan untuk keluar dari ruangan lab. Nah, itu gampangannya seperti itu. Standarisasi sebuah lab kali Pak ya. Ada tempat penyimpanan Siap. virusnya supaya nggak kemana-mana. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau sekarang ada orang misalnya mampu beli PCR, dia melakukan di jalan-jalan, itu bahaya. Karena nggak standar. Iya, malah menyebar kemana orang. Kan virusnya terisolasi di tenggorokan nih, kita buka, kita tarik, itu kan keluar virusnya. Siap. Oke. Nah, itu contohnya. Noviana Larasati, Pak, apa yakin ketika penghitungan suara tidak bakalan terjadi keramaian, sedangkan bakalan banyak yang ingin menyaksikan di saat itulah yang paling diwanti-wanti. Ada saksi, lain-lainnya lagi. Kita percayakan kepada apa, Bang? Aparat keamanan. Emang beda pilkada legislatif dengan eksekutif ya. Kalau legislatif orang udah milih partainya pulang. Nah, kalau pilkada ini sentimennya yang kuat ya, benar. Jadi selesai pun dia nunggu. Nah, siapa yang bakal menang nih ya. Nah, inilah butuh ketegasan aparat. Kita semua dan disiplin masyarakat. Selesai udah. Kita kan udah milih, menang tidak menang urusannya Allah tuh. Yang penting udah nyoblos udah. Kan itu. Jadi ngapain harus berkerumun menunggu ya. Koordinasi antara KPU dan Dinas Kesehatan di setiap daerah gimana, Pak? Apakah ada sering koordinasi persiapan pilkada ini? Ya, sering ya, termasuk menjaga protokol kesehatan. Itu juga untuk petugas KPU juga. Bukan hanya untuk masyarakat ya. Pegawai KPU-nya sendiri mulai sekarang dari yang kemarin juga harus menjaga dirinya untuk tidak tertular. Nah, KPU itu sudah menyiapkan ada cadangan, misalnya komisionernya atau itu ada yang positif, dia udah menyiapkan. Karena kan harus 2 minggu nih. Kalau pas dia positifnya itu akhir November, berarti kita nggak bisa ikut ngurusin pemilu. Nah, itu udah disiapkan tenaga penggantinya. Ya, itu penjelasan dari Sekretaris KPU itu begitu. Nah, kemudian semua nanti tenaganya akan direpit. Itu sangat mudah-mudahan semua SOP yang sudah kita sepakati itu nanti bisa berjalan dengan baik ya. Misalnya pakunya harus banyak, gak hanya satu. Kemudian masyarakatnya masuk pakai sarung tangan, dikasih sarung tangan plastik satu-satu. Selesai itu buang. Nah, diharapkan itu akan mencegah penularan. Pilkada. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah habis? Oke, sudah hampir sejam tapi, ini. ngomong ini namanya podcast. Podcast, Pak. Oh, itu. Podcast. Jadi ngobrol-ngobrol pakai headphone. Saya taunya pop ice. Minuman sehat. Dingin dong, Pak. Oke, sebelum kita closing, kita meminta kenang-kenangan nih, Pak. Nanti dipasang di wall of fame-nya Tribun Batam nih. Nih, Pak. Jadi kita yang minta kenang-kenangan nih, Pak Bisri. Oke. Boleh Pak izin ditandatangani. Oke. Kenang-kenangan abadi untuk Tribun langsung Batam. jadi nih. Langsung jadi. Tadi di foto langsung jadi. Ini Tribun, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan Tribun makin jaya ya, Bang ya. Makin jaya, makin ada di hati kita semua. Amin. Di mana tanda tangannya nih? Boleh Pak, di sini boleh, di situ boleh. Oh, kira-kira kelihatan lah. Oh ya. Ya, Bang. Abang jangan heran, ini foto langsung jadi memang nih. Ini bisa buka studio juga. Oke. Makasih banyak. Dengan demikian resmi sudah Pak Bisri menjadi bintang tamu di podcast hari ini dan akan ditempel di Wall of Fame ya Bang Tom. Iya. Makasih Bang. Makasih banyak Pak Bisri. Mudah-mudahan next time kita bisa ada waktu untuk kami juga Bang ya. Mungkin sebelum atau sudah pilkada nanti Bang? Sebelumnya kayaknya. Sebelum ya. Kan perlu informasi kondisi terakhir menjelang pilkada. Siap, boleh. Oke, kalau gitu Tribuners jangan lupa follow kita di YouTube, di Instagram @tribunpodcast, ada juga di Spotify dan Anchor. Terima kasih. Setelah ini juga kita ada podcast bareng Bawaslu ya. Calon Bupati. Calon Bupati. Oke, pantengin aja terus. See you. Bye.